Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Zulaika Batubara dari mahasiswi Manajemen PJJ S1. Saya akan mempresentasikan UAS saya di mata kuliah Manajemen Operasional 1 oleh Ibu Pustika Ayuning Puri, SE MSIM. Berikut daftar topik atau daftar isi yang akan saya paparkan mengenai pola produksi dan asumsi dasar, perhitungan pola produksi konstan, pola produksi mengikuti permintaan, pola produksi moderat dan rekomendasi, jaringan proyek dan ketergantungan, perhitungan jalur kritis atau CPM, dan identifikasi jalur kritis dan kesimpulan. Kemudian ada pola produksi dan asumsi dasar. Asumsi dasar perhitungan itu terdiri dari beberapa hal-hal yang diketahui. Yang pertama ada inventaris awal. Posisi awal inventaris dianggap 0 unit, memulai siklus produksi tanpa stok warisan. Kemudian ada biaya simpan sebesar Rp100 per unit per triwulan, dikenakan pada inventaris akhir setiap periode. Ada juga subkontrak, biaya Rp2.000 per unit jika permintaan melebihi kapasitas produksi dan stok yang telah ada. Kemudian ada upah lembur, yaitu sebesar Rp1.000 per unit untuk produksi yang melampaui 700 unit dalam 1 triwulan. Data permintaan 4 triwulan ini dapat Bapak Ibu lihat di materi yang saya paparkan. Pada triwulan 1 ada 250 unit, triwulan 2 ada 400 unit, triwulan 3 1.050 unit, dan triwulan 4 450 unit. Perhitungan pola produksi konstan menampilkan perhitungan biaya untuk pola produksi konstan 500 unit per triwulan, mencakup biaya simpan, subkontrak, dan perputaran tenaga kerja. Biaya simpan ini total inventaris akhirnya sebanyak 650 unit, yang berarti biaya simpannya adalah sebesar Rp65.000. Biaya subkontrak kekurangan produksi pada triwulan 3 sebanyak 200 unit dengan biaya Rp400.000. Biaya lembur Rp0 dikarenakan produksi tidak pernah melebihi kapasitas maksimum 700 unit per triwulan, dan biaya perputaran yaitu kenaikan tingkat produksi dari 0 menjadi 500 unit di awal periode sebesar Rp10.000. Kemudian pola produksi mengikuti permintaan. Untuk pola produksi ini bertotal sekitar Rp420.000. Penyorotan biaya triwulan ketiga atau Q3 untuk di biaya subkontrak karena permintaan 1.050 unit melebihi kapasitas produksi 1.000 unit, kekurangan 50 unit dipenuhi melalui subkontrak dengan biaya sebesar Rp100.000. Dan untuk biaya lempur karena produksi mencapai kapasitas 1.000 unit, sebanyak 300 unit di atas batas reguler dikenakan biaya lembur sebesar Rp300.000. Total biaya keseluruhan adalah Rp420.000. Kemudian ada pola produksi moderat dan rekomendasi. Pola moderat ini menghasilkan biaya total terendah yaitu sebesar Rp412 yang diambil dari biaya penyimpanan sebesar Rp95.000, biaya subkontrak Rp0, biaya lembur Rp300, dan biaya perputaran tenaga kerja Rp17.000. Pola ini optimal karena menyeimbangkan stok dan produksi sehingga menghindari kebutuhan subkontrak yang mahal. Dan meskipun terdapat biaya lembur di triwulan 3 serta 4, total biayanya tetap menjadi yang paling efisien dibandingkan dengan alternatif yang lain. Jadi rekomendasinya adalah pilih pola moderat untuk mencapai efisiensi biaya produksi secara keseluruhan. Kemudian kita akan membahas mengenai jaringan proyek dan ketergantungan. Berikut saya paparkan struktur jaringan proyek yang ada. Proyek ini melibatkan serangkaian aktivitas dengan durasi yang telah ditentukan dan sudah saya tampilkan. Perhitungan jalur kritis atau CPM. Nah, ada 2 metode, yaitu forward pass dan backward pass. Untuk forward pass, ada IS di sana atau early start, waktu terawal kegiatan dapat dimulai. IS kegiatan awal itu adalah 0. Untuk selanjutnya IS adalah IF terbesar dari pendahulunya. IF itu adalah earlier finish, yaitu waktu terawal kegiatan dapat selesai. Cara perhitungannya IF sama dengan IS ditambah dengan durasi. Hasil perhitungan juga sudah saya tampilkan. Untuk metode backward pass ada LF dan LS. Latest finish untuk LF yaitu waktu terlambat kegiatan dapat selesai.
tanpa menunda proyek. LF kegiatan akhir sama dengan, durasi total proyek. Sedangkan LS atau latest start, waktu terlambat kegiatan dapat dimulai. Cara perhitungannya LS sama dengan LF dikurangin dengan durasi. Hasil perhitungan juga dapat dilihat dari yang saya paparkan. Kemudian penentuan slack dan jalur. Slack atau float adalah waktu tunda yang dapat ditoleransi tanpa menunda proyek. Dihitung slack sama dengan LS sama dengan ES. Kegiatan dengan slack sama dengan nol adalah bagian dari jalur kritis. Hasil perhitungan juga sudah saya paparkan. Identifikasi jalur kritis dan juga kesimpulannya. Identifikasinya kegiatan dengan slack time 0 yang membentuk jalur kritis adalah A, C, D, F, dan G. Dan kegiatan ini tidak memiliki kelonggaran waktu dan setiap penundaannya akan menunda keseluruhan proyek. Kesimpulan dan durasinya, jalur kritis proyek adalah A, C, D, F, G dengan total durasi proyek sebanyak 29 jam. Jalur ini menunjukkan urutan kegiatan yang harus diselesaikan tepat waktu untuk memenuhi target durasi proyek. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatian Ibu, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.